Google Classroom. Ayo kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sahabat Guru Super Indonesia, sekarang kita akan mencoba membuat kelas di Google Classroom. Dan sebelumnya kita harus punya akun Gmail terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah punya akun Gmail, jadi sekarang kita tinggal ambil di sini, kita pilih Google Classroom. Nah, sekarang kita akan membuat kelas di Google Classroom dengan mengklik tanda tambah ini, kemudian klik buat kelas. Dan setelah itu kita centang saya telah membaca dan memahami, kemudian lanjutkan. Nah, sekarang untuk kelas ini kita namakan saja dulu kelasnya kelas uji coba ya. Nah, untuk bagiannya terserah Bapak Ibu mau bikin apa. Kalau saya biasanya nih di sini bikin nama sekolah. Kemudian untuk mata pelajaran silakan Bapak Ibu bikin nama mata pelajarannya apa. Kemudian diklik buat. Nah, selanjutnya kita akan mengganti tema kelas ini ya. Misalnya pilih tema. Nah, di sini ada berbagai macam tema yang bisa kita pilih ya. Terserah mau pilih yang mana. Misalnya kita pilih yang tema ini, atau di sini juga ada tema yang English atau History untuk matematika dan sains, kemudian yang lainnya. Atau seandainya mau pakai fotonya juga bisa, kita tambahkan dari yang lain ini. Nah, sekarang kita misalnya pilih yang dari English Story ini. Nah, kemudian kita pilih tema kelas. Nah, di sini nanti kita bisa bagikan kode kelas kepada siswa, yang mana kode kelas kita adalah ini ya, 7J, 7 R, G, X, dan Q ya, huruf kecil. Nah, nanti kita share ke, apakah itu melalui grup WhatsApp atau kita beritahu ke siswa untuk masuk kelas dengan kode sebagai berikut. Setelah itu kita akan membuat settingan kelas ya. Settingan kelas di sini kita akan membuat topiknya ya. Kita akan membuat topik di kelas. Misalnya untuk topik pertama kita buat namanya topik absen. Kemudian tambahkan. Kemudian untuk topik kedua kita bikin untuk materi.
tambahkan. Selanjutnya kita bikin juga topik untuk tugas. Kita tambahkan. Kemudian kita tambah topik selanjutnya di ujian. Tambahkan. Nah, kalau kita ingin urutannya dari A, dari atas, kita bisa pindahkan dengan mengklik ini, diturunkan. Ini juga diturunkan. Dan ini yang untuk A, kita naikkan. Dan D kita turunkan. Kita naikkan lagi. Dan untuk yang C ini kita turunkan. Nah, jadi sekarang kita sudah punya topik kelas, ada absen, ada materi, kemudian ada tugas. Nah, selanjutnya kita akan membuat absensi dengan menggunakan Google Formulir. Kita klik di sini, topiknya adalah topik absensi, topik absen, dan kemudian diberikan untuk semua siswa. Judulnya absen hari pertama, misalnya hari pertama. Kemudian deskripsinya silahkan diisi. Nah, kemudian kita akan membuatnya dengan menggunakan Google Formulir. Ya, kita tambahkan di sini atau kita buat. Kita buat Google Formulir. Ini absen hari pertama. Ini deskripsinya silahkan diisi. Nah, kemudian untuk yang pertama ini kita kasih nama. Kemudian untuk jawabannya kita pilih jawaban singkat. Kemudian kita centang wajib diisi. Selanjutnya untuk kelas, kita pilih yang kotak centang. Jadi siswa bisa memilih sesuai dengan kelasnya. Misalnya kita pakai ini sekarang kelas 10 IPA 1 misalnya. Kemudian untuk yang kedua 10 IPA 2.
kemudian 10 IPS 1 ya. Kemudian kita centang wajib diisi. Selanjutnya kita tambahkan tanggal. Untuk tanggal absen menyesuaikan dengan kita ambil format tanggal, kemudian wajib diisi. Sudah, saya kira kalau ada option yang lain yang mau kita tambahkan, itu kita cukup klik tambah ini. Tapi saya kira udah selesai. Kalau udah selesai, kita klik setelan, kemudian kita batasi 1 tanggapan saja. Dan kalau misalnya ada kesalahan dan kita mengizinkan untuk responden dapat mengedit kembali setelah pengiriman, kita centang edit setelah pengiriman, kemudian kita simpan. Nah, otomatis nanti dia akan link ke Google Classroom. Sekarang kita lihat di Google Classroom kita dengan cara di refresh dulu. Nah, absensi hari pertama sudah terbuat di bawah bagian topik absen. Selanjutnya kita ingin menambahkan materi pelajaran ya. Untuk menambahkan materi, kita klik buat, kemudian materi. Nah, untuk topiknya kita pilih topik materi, judulnya misalnya materinya tentang materi KD 1, kompetensi dasar 1. Nah, untuk deskripsinya silahkan dibaca dan dipahami. Nah, kemudian kita bisa tambahkan materi ini, bisa dari Google Drive, bisa dengan link, kemudian atau dengan file yang sudah kita siapkan di laptop kita, kemudian bisa juga dari YouTube. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan materi yang dari file ya. Kita klik file, kemudian pilih file dari perangkat. Nah, misalnya saya pilih materi bab 1 ini, kemudian open, kemudian kita upload. Nah, sekarang di materi kita sudah ada materi bab 1 berupa PowerPoint. Tapi jika kita ingin menambahkan yang materinya juga berasal dari YouTube atau dari Google Drive, nah sekarang kita coba kalau untuk menambahkan materinya yang dari YouTube. Nah, kalau saya kebetulan sudah ada channel YouTube-nya, saya ambil aja dari channel YouTube saya, atau terserah kita ambil dari mana. Jadi memang lebih baik adalah video yang sudah pernah kita upload ke YouTube. Jadi lebih ini materi yang kita berikan. Saya pilih ini materi ekonomi, kebetulan saya mengajar ekonomi, kemudian kita tambahkan. Nah, sudah ada 2 materi di dalam kemudian kita posting. Nah, sudah ada absensi, ada materi,
KD1 ya. Kalau kita ingin lihat materinya, KD1 itu apa aja, ada berupa PowerPoint bab 1, dan kemudian ada materi ekonomi yang dari YouTube. Selanjutnya kita akan mengisi topik tugas. Bagaimana caranya memberikan tugas kepada siswa dengan memberikan melalui Google Formulir, dengan membuat Google Formulir. Kita klik buat, kemudian kita pilih tugas kuis. Nah, di sini telah disediakan ada blank kuisnya ya. Dan kuis ini jika kita ingin membatasi waktunya, kita klik di sini. Kita misalnya membatasi waktunya dikerjakan adalah tanggal 23 misalnya, dan waktunya menyesuaikan. Nah, selanjutnya kita masukkan dia ke topik tugas. Nah, sekarang kita akan membuat blank quiz. Dari blank quiz ini Google Formulirnya yang sudah disediakan oleh Google Classroom. Sekarang kita klik blank quiz. Nah, kita kasih untuk tugas ini, kita namakan misalnya tugas uji coba atau tugas 1. Kita kasih aja tugas 1 namanya. Tugas 1. Tugas 1. Ya. Ini kalau seandainya kita mau milih tema, pilih gambar juga bisa, atau pilih warnanya. Misalnya kita pilih warna merah ya, atau kita pilih warna biru. Nah, kemudian kalau untuk pilihan gambar, ini juga ada pilihan gambarnya. Nah, kita bisa pilih apakah itu kantor atau sekolah. Nah, sekarang kita pilih aja untuk temanya kantor atau sekolah. Kita pilih tema yang ini, kemudian sisipkan. Nah, jadi untuk tugas 1 ini, untuk bagian pertamanya kita akan membuat data isian dulu berupa nama siswa, nama. Di sini kita pilih jawaban singkat, kemudian kita centang wajib diisi. Selanjutnya kelas kita pilih di sini kotak centang. Jadi siswa tinggal mencentang nanti sesuai dengan kelasnya. Misalnya kita sediakan di sini ada kelas 10 IPA 1, kemudian 10 IPA 2. Ini menyesuaikan aja ya sahabat, sesuai dengan kelas yang kita ampuh. PS1 10 IPA 2. Nah, misalnya udah selesai, saya kira itu aja tugas, nama dan kelas. Kemudian selanjutnya kita akan pisahkan antara biodata dengan soal. Nah, kita klik ini, tambahkan bagian. Nah, di bagian ini kita bikin soal.
soal ya. Kemudian untuk deskripsinya kita bikin di sini, pilihlah jawaban yang paling tepat. Pertanyaannya ini untuk uji coba saja ya sahabat. Sekarang kita coba menambahkan pertanyaan. Coba di sini kita bikin aja soalnya pilihan ganda. Nah, untuk yang pertanyaan yang pertama yang gampang-gampang aja kita bikin, misalnya nama ibu kota negara Indonesia. Kemudian kita pilih optionnya, kita tulis optionnya. Kemudian option untuk yang berikutnya kita bisa memberikan option sampai, kalau kita biasanya ada yang sampai D atau yang sampai E, bisa sampai 5 kita bikin optionnya. Sekarang kita bikin optionnya untuk yang ketiganya. Kemudian berikutnya nah, setelah selesai kita bikin optionnya, kita klik untuk kunci jawaban, kita tambahkan. Misalnya kalau kita bikin soalnya 5, maka poinnya untuk satu soal 20. Kita pilih poin soalnya 20, kemudian kita centang jawaban yang benar, kemudian kita klik selesai. Untuk menambahkan soal berikutnya, kita tambahkan, kita klik tambah soal berikutnya. Soal berikutnya misalnya apa warna benih, apakah warna bendera Indonesia. Nah, seperti tadi kita klik kunci jawaban, kemudian kita tambahkan poinnya misalnya 20, kemudian kita klik jawaban yang benar, kita tambahkan satu soal lagi.
seperti tadi, kita kembali bikin kunci jawabannya, kita tambahkan poinnya 20, kemudian kita klik. Nah, jadi kita anggap aja ini udah selesai, kita bikin soalnya ya. Selanjutnya kita klik setelan. Nah, untuk di sini kita batasi aja untuk 1 kali tanggapan, kemudian respon untuk kuisnya ini ada di sini pilihan yang dapat dilihat oleh responden. Misalnya pertanyaan tidak terjawab, oke, kita centang, berarti responden nanti bisa melihat pertanyaan yang tak terjawab. Kemudian jawaban yang benar, kalau kita tidak menginginkan responden mengetahui jawaban yang benar, kita jangan centang, kemudian nilai poin. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, dia otomatis akan terkirim ke Google Classroom yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita lihat di Google Classroom-nya. Kita refresh dulu. Tadi tugasnya tugas itu, kemudian kita setting. Batasi untuk 1 kali tanggapan, kita simpan. Nah, ini tugasnya sudah masuk. Nah, jadi tutorial untuk yang pertama kali ini, tadi kita mengolah kelas, mulai dari tema, absen, materi, tugas. Nah, selanjutnya nanti kita akan mengintegrasikan Google Classroom dengan Quizizz dan Kahoot. Tunggu video selanjutnya ya. Assalamualaikum.